Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini Ibu Widya ini makin berani ya, makin beringas sekali menyentil pejabat-pejabat jenderal-jenderal ya. Yuk kita lihat seperti apa videonya. Halo guys, ternyata dari konten saya memberikan jalan penyidikan itu membuat seseorang geram. Dia menyebutkan saya lagi mengamati akun ibu-ibu yang gak jelas ini, katanya menyebut-nyebut nama keluarganya. Anda keluarga dari wakil bupati kah? Atau Anda memang keluarga dari bupatinya Pak Sunjaya kah 2016 lalu? Atau Anda itu keluarganya geng-geng motor tersebut, sehingga Anda lagi mengamati, men-take down juga akun saya agar tidak cuap-cuap. Kemudian Anda ingin melaporkan saya melalui ribuan pengacara, begitu? Terus kau pikir hanya kekuatan uang, karena kebiasaan kekuatan uang yang ingin menjebloskan rakyat kecil yang berbicara, ya kan? Kenapa merasa tersindir kalau sentilan saya itu ya menyatut kasus Vina itu banyak terlibat dari tahun 2016 lalu. Bilang nggak jelas Bu, iya Mbak. Kenapa? Anda di situ bilang di sini menyebut-nyebut nama keluarganya. Nah, gini, saya menyebutkan nama-nama tersebut, saya tidak peduli itu keluarga Anda atau tidak. Pada tahun 2016 lalu, kala itu jenderal-jenderal itu masih aktif. Ya, anak-anak dari yang namanya pejabat-pejabat itu semuanya masih aktif 2016 lalu. Kenapa Anda geram? Ya, pertama ya kasus Vina itu ya karena geng motor itu ada gambar-gambar, baju-bajunya jelas, plat motornya jelas di situ pada waktu itu, ya kan. Kenapa harus dilempar ke jalan Vina? Ya kan? Kenapa nggak diselamatkan Vina kala itu? Nah, kenapa? Kasus ini karena orang yang terhormat gitu, keluarganya. Jadi Anda sedang mengamati akun saya, ya kan, nggak boleh tersentil sedikit pun, ya kan, nama tersebut. Kala itu betul, ya, yang 2016 itu masih menjabat satu. Ya, Bapak Teddy Minahasa masih aktif, kemudian siapa itu namanya Galih ya, Pak Galih pada waktu itu masih aktif di Jabar, terutama di Cirebon itu ya, orang yang selalu mendampingi anak-anak bupati geng motor itu. Kenapa Anda tersinggung? Nah, ada juga saat ini bro pemberitaan terbaru ya mengatasnamakan cyber dari Polri menyatakan pengunduran diri atas penyidikan yang namanya penyidikan ulang mengenai kasus Vina ini karena atas perintah Polda Jabar, katanya. Ini ya satu, saya cantumkan gambarnya di sini. Kemudian atas nama marwah yang namanya Polda Jabar. Ya, ada apa diberhentikan pada mengundurkan diri tentang pengusutan kasus ulang kasus Vina ini. Kenapa? Berat ya lawan jenderal itu ya. Nah, saya sampai menyentil nama jenderal aja, dia mengamati, katanya menyebut nama keluarganya. Dia siapkan 10 pengacara. Orang kecil nggak boleh bro bicara ya, menyentil, apalagi kasus Vina ini melibatkan yang namanya anak-anak bupati. Sedangkan di gambar-gambar pada kasus itu, foto-foto lama itu, salah satu ada nama anaknya dari entah itu anak pejabat, nama Alif Bahtiar ya. Nah, kemudian Anda kalau
bilang lagi mengamati akun saya, terus karena sebut-sebut nama keluarga. Saya tidak tahu keluarga Anda yang mana. Saya sebutkan, ya Bapak Sunjaya itu tim sesnya ya anak-anak geng motor. Periksa dong rekeningnya. Iyalah, akan mudah kan? Paling tidak orang membuat rekening itu menyebutkan nama ibu. Betul? Nah, Indonesia ini jangan dibungkam dengan kekuatan pengacara, jangan dibungkam dengan kekuatan uang, bro. Iya, Mbak. Jadi, kalau bilang akun saya nggak jelas-jelas di situ, ya ya jangan mentang-mentang Anda anak mantan wakil bupati, ya seenaknya aja. Yang di snack video bilang ingin menangkap saya. Kenapa geram? Dengan alur omongan saya ini banyak positifnya. Berawalkan dari kasus Vina itu berawal dari Bapak itu menangani narkep di tahun 2016 lalu, ya. Jadi banyak orang kira-kira kena ya. Kalau Anda itu merasa geram, khawatir, kalau Anda itu tidak ada yang benarnya, kenapa khawatir, bergerak, ingin bertindak cepat gitu ya, ingin menangkap saya, ya tah? Bilang saya ngawur, enggak ngawur loh, ya enggak ngawur. Coba berani enggak pejabat kita ungkap kembali kasus Vina itu berawalin dari Bapak Ibtu Rudiana, berani enggak? Ya kan? Kenapa? Anda men-take down akun saya itu menyebutkan nama orang-orang yang tersebut kan? Benar apa kata saya kan? Coba kalau benar penegak hukum, terutama Kapolri, ya, kalau Anda itu benar-benar ya mantan anak seorang pejabat, ya mantan seorang anak pejabat, cinta negara kita ini butuh keadilan. Jangan didor pakai uang, menghilangkan nyawa seorang pakai uang, ingin menangkap orang pakai uang, pakai pengacara. Apalah artinya pengacara? Pengacara yang kondang aja tadinya unjuk taring, jangan menghalang-halangi katanya kasus ini, terutama ini. Kok sekarang kendor? Itu tanda tanya tahu. Ya. Mau apa Anda? Melapor. Karena banyak orang upload yang namanya video saya. Ya, telusuri dari awal. Sebenarnya kasus Vina ini berawal dari bandar, ya kan? Kenapa Anda merasa geram? Karena Anda pada waktu itu 2016 itu kasus itu segera ditutup kan, murni kecelakaan karena ditaruh di jalan yang namanya Vina kan, agar kasus itu cepat ditutup kan. Betul. Ya, kenapa Anda merasa geram? Aduh. Nih salah satunya orang yang dia bilang sentil-sentil keluarga saya. Nah, akun nggak jelas-jelas, jelas akun saya kan? Nah, bilang akun nggak jelas pula. Halo, Mbak, jangan mentang-mentang anak dari mantan wakil bupati merasa dirimu kuat. Kekuatan itu Allah, ya. Jangan mentang-mentang punya uang banyak bilang mau 10 pengacara lagi mengawasi akun saya. Apanya yang harus diawasi? Kasus mencuat di sini dari jutaan manusia di negara Republik Indonesia ini hanya mengupload foto-foto keluarga Anda di situ, ya. Banyak orang yang mencurigai di situ. Klarifikasi, maka ada orang ya, saya bilang fenomena yang paling bagus di tahun 2024 ini, ya, kasus akan meledak, terutama kasus pembunuhan. 100% enggak itu terjadi, ya kan? Ini sebentar lagi juga banyak orang yang akan dibantoi,
ya kan? Nah, jadi di situ aja Anda harus sadar siapa Anda sebenarnya. Ya, ketika akun saya lewat, Anda geram. Kemudian orang yang banyak klarifikasi bayaran Anda. Gitu bro ceritanya bro. Ya, itu Ibu Widya itu menjawab dari speak up-nya mantunya bupati itu ya. Ya. Jadi Bapak Sunjaya itu ya, Bapak Sunjaya seperti apa itu profilnya Bapak Sunjaya, kita lihat videonya. Inilah 8 fakta rekam jejak kasus mantan Bupati Cirebon bikin geleng kepala. Kini dikaitkan dengan kasus Pindah Cirebon. Pertama, Sunjaya Purwadi Sasra merupakan Bupati ke-27 Cirebon. Ia berdinas dari 19 Maret 2014 hingga 25 Oktober 2018. Di rentang waktu Sunjaya menjabat itu, kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya pun terjadi pada 2016. Kedua, Sunjaya sebelumnya berlatar belakang militer. Ia berdinas di Angkatan Darat dari 98 hingga 2008. Pangkat terakhirnya ialah Letnan 1. Ketiga, jelang masa akhir jabatannya pada 2018, Sunjaya kena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Sunjaya mendapat fulus untuk mutasi pejabat di Pemkab Cirebon dan proyek. KPK menemukan uang tunai sebesar 116 juta rupiah dalam pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah. Selain itu juga ditemukan bukti berupa setoran 6,4 miliar ke rekening Sunjaya yang memakai nama orang lain. Bupati Sunjaya bersama ajudannya yang lain kemudian ditangkap KPK di pendopo Bupati. 4. Sunjaya dipecat sebagai kader PDIP. Pengumuman pemecatan disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin. Kelima, Sunjaya divonis 5 tahun penjara dalam perkara jual beli jabatan. Dari pengembangan kasus ini, Sunjaya ditenggarai menerima duit gratifikasi 51 miliar rupiah. 6. Pada 24 Juli 2023, Sunjaya dituntut hukuman 7 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar dalam kasus suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. 7. Pada Jumat 18 Agustus 2023, Sunjaya divonis 7 tahun penjara dengan denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan penjara. Lebaran 2024, Bupati Sunjaya mendapat remisi bersama 240 narapidana lainnya. Bagaimana menurut kamu? Ya begitu bro rekam jejaknya Bapak Sunjaya itu mantan Bupati Cirebon itu ya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai akhir dan juga yang sudah like dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.